saudara dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Biar pagi ini kita mau nyatakan cinta kasih kita kepada Tuhan lewat pujian. Dan saya percaya kita semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang mencintai Tuhan, amin. Oleh sebab itu pagi hari ini biar bawa hati kita, bawa hidup kita, bawa pujian terbaik kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalam-Mu. Takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Barang kau yang mencintai Tuhan, boleh lebih lagi naikkan pujian dari awal. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu Tuhan, tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Katakan, sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu Tuhan ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Kau selalu ada Tuhan. Bersamaku, beri kami kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Mari jemaat Tuhan, nyatakan cintamu kepada Tuhan dengan pujian ini. Biar jemaat Tuhan saja naikkan pujian dari awal. Katakan, siapakah barang kau yang mencintai Tuhan, nyatakan cintamu kepada Tuhan lewat pujian ini. Tetesan sedalamnya
hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku ada bersamaku. Beri kami kekuatan, beri pengharapan. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama bangkit berdiri. Terus naikkan pujian ini bagi Tuhan. Katakan, biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu Tuhan ku jauh darimu. Amin. Engkau alasanku setiap musim, setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segala. Lebih lagi, angkat suaramu bagi Tuhan. Katakan, biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Ya Tuhan, Kau alasan kami hidup Tuhan. Setiap musim
bernafas memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Yesus, sesungguhnya tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kau ajaib, Kau luar biasa, Kau dahsyat dalam segala rancangan-Mu yang ajaib bagi kami Tuhan. Haleluya. Mari lebih lagi tinggikan Tuhan Yesus, agungkan Dia. Kami sambut Engkau di tempat ini Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kami percaya pertemuan ini jadi penting bukan karena siapa-siapa, tapi karena ada Tuhan di tengah-tengah kami. Kami percaya kalau Engkau hadir di sini, yang lemah jadi kuat, yang sakit jadi sembuh, yang alami kekeringan disegarkan kembali. Kalau ada yang mati imannya bangkit lagi dalam nama Yesus. Itu sebabnya Tuhan, aku mengangkat tanganku. Taruh tanganmu atas hambamu, karena hambamu ini bukan siapa-siapa, tidak bisa apa-apa. Taruh juga tanganmu ke atas setiap jemaatmu Tuhan. Biar sebentar ketika firman-Mu diperdengarkan dari bangku yang paling depan sampai bangku yang paling belakang. Ada sesuatu di dalam batin kami yang diperbaharui dan hidup kami berubah. Ubahkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan menjadi jawaban bagi setiap kami. Kami bersyukur. Sekali lagi Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Kami siap melalui firman yang kami dengar, dikuatkan, diubahkan, diperbaharui, dinasehati oleh kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya dengan hati yang rendah, di dalam dan demi nama Yesus Kristus, setiap kita yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan, sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Baik, puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu, selamat siang, shalom. Ya, senang sekali bisa ada di tempat ini dan bukan kalau salah, kalau tidak salah ini pasti pasti benar saudara. Ini yang pertama kali buat saya hadir di sini. Jadi saudaraku mungkin pepatah bilang kalau nggak kenal ya nggak dipanggil nantinya saudara ya. Jadi saya cepat aja ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Nathanael Makarawung. Saudaraku dari nama belakang saya saudara pasti udah bisa tebak ya. Makarawungnya dari mana nih? Ya tapi ayah saya dari Sulawesi Utara tapi saya sendiri lahirnya di Kudus saudaraku. Ya Jawa Tengah jadi ibu saya orang Tionghoa Kudus saudaraku. Jadi banyak orang bilang papi saya ini Ren, mami saya Cungkuak Ren. Nah saya sendiri campuran saudaraku ya. Orang campuran ya. Tuhan percayakan saya 1 orang istri dan 3 orang anak. Nggak berhenti di situ, 2 orang cucu saudaraku. Jadi yang berdiri di depan saya udah opa ya, udah engkong. Istri saya hadir di sini, ya senang bisa melayani tempat ini. Tentu tidak lupa saya mau bilang terima kasih ya buat gembala saudara yang saya sebut dengan hormat, Bapak Pendeta Paulus Supit ya. Memberikan kesempatan. Tapi hari ini saya nggak hadir sendiri saudaraku. Ya justru saudara sebetulnya saya mungkin tidak harus khotbah saudaraku. Karena sudah hadir di sini ada hamba Tuhan juga ya. Bapak Andika Andrew Handoyo saudaraku bersama Ibu ya. Sudah hadir di sini yang nanti akan kasih kesaksian. Ya. Oh nggak ada yang antusias saudaraku ya. Kasih tepuk tangan dulu saudaraku. Ya. Buat saya
saya sendiri sudah kenal lama ya, saya seperti keluarga dan saya merupakan keluarga rohani juga buat keluarga ini, saudaraku. Saya saksi mata juga ya, karena saya nggak akan kasih tahu dulu kesaksiannya apa, tapi yang jelas waktu Bapak Andrew di rumah sakit ini, saya waktu itu dari mana ya? Dari Cirebon ya? Jakarta. Waktu itu dari Jakarta saya batalkan ada satu pelayanan, saudaraku, khusus untuk menjenguk beliau, saudara. Dan seperti apa ceritanya nanti di rumah sakit, pemirsa jangan kemana-mana ya. Jadi tapi sebelum dengar kesaksiannya, ini kesaksiannya serem, saudara, serem ya. Sebelum dengar kesaksiannya, kita akan dengar firman Tuhan dulu. Siapa percaya ada berkat istimewa buat kita? Wah, saudara antusias? Amin. Coba bilang kanan kirimu, Tuhan mau memberkati kamu, bilangin gitu, saudara. Ya. Oke, puji Tuhan. Yuk, saudara, saya ditanya judulnya apa ya, Pak? Temanya apa? Lalu saya balas WA-nya, saya bilang ibadah ini saya akan bicara tentang the glory of God, ya. Tapi kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia itu kemuliaan Tuhan. Coba katakan bersama saya apa? Nah, apa yang ada di benak saudara? Kalau ada kata ini, kemuliaan Tuhan, ya, atau the glory of God, apa yang ada di imajinasi saudara? Ya, tentu kalau saya tanya jawabannya terlalu panjang, makanya saya nggak nanya, saudara ya. Apa yang ada di benak saudara tentang kemuliaan? Oh, banyak, saudaraku. Ya, bahkan ini kata yang dekat dengan kita kan. Apalagi saudaraku, saudara sering sekali ya kalau kita bicara tentang kemuliaan Tuhan, maka yang di kepala biasanya saudaraku ya kita langsung tepuk tangan. Karena apa? Beri kemuliaan buat Tuhan, kita tepuk tangan. Nah, mudah-mudahan setelah dengar khotbah ini saudara tidak lagi melakukan itu dan semua kita bertobat, saudaraku. Ya, kenapa? Oh, Tuhan itu jadi mulia bukan karena ditepukin tangan. Tuhan sudah mulia dan memang kita pantas, saudaraku, untuk memberikan rasa hormat kepada Tuhan. Nah, baru boleh beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Ya, oke. Langsung aja saya akan ajak saudara kita temukan dulu Amsal pasal 25. Apa itu kemuliaan Tuhan? Ya, nanti saudara akan belajar bahwa kemuliaan Tuhan tidak ada hubungannya dengan sinar putih yang bergemerlapan atau baju putih yang kilau kemilau. Nggak ada hubungannya, saudaraku ya. Nggak ada hubungannya juga dengan tepuk tangan. Mari kita lihat Amsal 25 ayat yang kedua. Salomo diberi hikmat oleh Tuhan untuk bisa mengungkap apa itu kemuliaan Tuhan dan seberapa pentingnya itu kemuliaan Tuhan. Ya. Yuk, kita sudah ada di depan saudara, kita akan baca bersama-sama ya. Sudah di depan saudara. Oke, 2, 3. Kemuliaan Allah ialah apa? Merahasiakan sesuatu, terus. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Saudara lihat di bagian A dikatakan kemuliaan Allah ialah apa, saudara? Merahasiakan sesuatu. Coba katakan bersama saya, merahasiakan. Saudara, kalau saudara lihat di terjemahan lain, saudaraku, dikatakan begini. Allah diagungkan karena apa yang dirahasiakannya. Wow, saya cepat aja ya, karena nanti saudara udah gak sabar mau dengar kesaksian. Nah, ternyata begini, saudaraku. Tuhan itu mulia karena apa, saudara? Nah, saya kasih tahu dulu. Kata mulia itu kalau saudara senang belajar bahasa aslinya, ya, terjemahan lama digunakan pakai bahasa Ibrani, Hebrew, saudaraku. Nah, kata mulia, kemuliaan itu digunakan kata kabod. Ya, dari kata kabod itu biasanya dibaca kavod. Ya, lalu dari kata kavod muncul kata ini, bobot. Ya, bobot itu apa, saudaraku? Ternyata bobot di sini bukan berbicara tentang berat badan, bukan, saudaraku. Tapi kata bobot di sini berbicara tentang quality of life. Apa itu? Maksudnya begini, kalau Alkitab menulis tentang kemuliaan Tuhan, siapa setuju dengan saya? Bahwa Tuhan itu mulia karena saya dan saudara punya Tuhan yang berbobot. Artinya apa? Hidupnya Tuhan, hidup yang berkualitas. Nah, boleh beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Saudara setuju Tuhan kita hidupnya berkualitas? Amin. Oh iya, laut bisa terbelah dua kalau enggak berkualitas, apa itu? Wow, luar biasa. Amin. Itu berbobot, saudaraku. Ya, saya percaya saudara dan saya bisa hadir di sini. Setuju? Karena kita punya Tuhan yang berkualitas. Amin. Oh, kesaksian nanti akan lebih meneguhkan. Nah, coba mari kita lihat. Ternyata apa yang dimaksud dengan kemuliaan Allah dari sisi yang lain yang diungkapkan oleh Salomo. Salomo dia bilang begini, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Terjemahan lain dikatakan
Allah diagungkan karena apa yang dirahasiakannya. Ternyata saudaraku, dalam perjalanan kita ikut Tuhan, saudaraku, kita menemukan bahwa apa? Tidak muanya kita bisa tahu. Enggak muanya kita bisa ngerti. Nah ini dipahami dulu. Karena tadi Salomo bilang apa? Bahwa Tuhan itu diagungkan karena apa? Karena apa yang dirahasiakannya. Jadi saudara sekarang mulai konsentrasi dengan kata apa? Rahasia. Coba katakan bersama saya apa? Rahasia itu apa? Rahasia itu apa? Rahasia itu tahu nggak? Rahasia itu sesuatu yang saudara nggak tahu kalau sesuatu itu tidak disingkapkan. Itu namanya rahasia, betul nggak? Saya kasih contoh. Makanya tadi saya minta sapu tangan. Saudara. Nah ini contoh aja contoh. Kok sudah robek ya saudara? Ya, ini contoh saudara. Ini nanti saya mau tanya istri saya kenapa kok sampai robek gitu. Ya, contoh saudaraku. Kalau saya tanya sama saudara ya, atau gini ya. Benda apakah yang ada di balik sapu tangan ini? Nah, kalau saya tanya gitu sama saudara, saudara jawab apa? Regu A, coba regu A, jawabnya apa? Puji Tuhan regu A nggak ada jawaban ya, regu B. Apa ini? Kalau saya tanya, benda apakah yang ada di balik sapu tangan ini? Kalau saudara menjawab, mikrofon Pak. Berarti mikrofon ini, saudaraku, bukan rahasia buat saudara. Ngerti ya maksudnya? Harusnya kalau saya kasih ilustrasi, ini kan ilustrasi toh. Saya kasih ilustrasi ya, rahasia itu apa? Nah saya tutup gini, lalu saya tanya sama saudara, benda apakah yang ada di balik sapu tangan? Harusnya saudara pura-pura gini, nggak tahu Pak, harusnya gitu. Tapi nggak kompak saudara ya kan. Nah harusnya nggak tahu gitu. Nah lalu saya ngasih tahu. Saudara tahu nggak apa yang ada di balik sapu tangan ini? Nggak tahu ya. Saya kasih tahu ya. Yang di balik sapu tangan ini adalah mikrofon. Loh gitu saudara. Baru saudara, gitu. Saudara ngerti maksudnya? Kalau saudara saya tanya ini benda apakah di balik sapu tangan ini lalu saudara menjawab mikrofon, berarti apa? Ini bukan rahasia namanya. Rahasia itu adalah sesuatu yang kita tidak tahu kalau belum singkapkan. Dari sini saudara dapat sesuatu enggak? Ternyata ikut Tuhan tuh model itu. Enggak semuanya kita bisa ngerti. Enggak semuanya kita bisa tahu. Nanti saudara akan sedikit saya kasih kasih kisi-kisi sebentar ya. Keluarga Pak Andrew, Pak Andika ini dengan ibu, mereka ini bukan cuma aktivis di pelayanan. Mereka tuh hamba Tuhan saudara. Tapi kenapa kok sampai Tuhan izinkan mereka mengalami sesuatu yang, nanti sudah dengar sendiri. Sesuatu yang sangat memukul hidupnya. Sesuatu yang, ini kalau Tuhan gak tolong saudara, gak ada kesaksian ini berarti, gak ada. Ya, tapi justru awal dari cerita mereka itu dimulai dengan sesuatu yang rahasia, bukan? Betul? Rahasia. Mereka bertanya-tanya kenapa ini terjadi? Mengapa harus mereka alami, saudara? Jadi rahasia itu sesuatu yang kita tidak tahu kalau tidak disingkapkan. Saudara, saya punya kawan itu dalam dia punya karunia, saudaraku, dalam pelayanannya itu luar biasa, saudaraku. Dia tuh bisa bisa dengar suara Tuhan secara audible. Wah luar biasa gak? Terus terang saudaraku, saya bukannya gak pernah, tapi jarang sekali. Tapi kalau teman saya ini, sampai dia pernah cerita sama saya begini. Tuhan itu ngomong sama dia, kamu datang ke satu kota, di kota itu kamu turun dari mobil, nanti kamu jalan 200 meter, habis 200 meter kamu belok kiri, habis belok kiri 50 meter kamu belok kanan, habis belok kanan, dari situ ke kanan lagi, dua rumah dari gang itu, kamu ketemu nanti ada satu rumah, kamu masuk ke rumah itu. Coba, luar biasa gak itu? Tapi saya mau tanya, apakah Tuhan selalu melayani dengan cara begitu? Saya pamit, saya boleh turun ke bawah nggak Bu? Boleh ya? Saudara, saya boleh jalan di sini ke bawah, boleh? Nggak keberatan? Saya biasa khotbah jalan-jalan, terakhir saya khotbah langsung pulang. Habis jalan langsung pulang. Ya. Biasanya kalau saya turun gini udah mulai emosi lihat saudara ya. Jadi gini saudara, satu kali saya ada satu pelayanan, saya nggak sebut pelayanannya di mana, di luar kota saudara. Nah satu kali pas saya pelayanan itu saya singgah di satu keluarga.
Pas singgah di satu keluarga, saudaraku saya ingat sekali. Suaminya itu 15, dia sudah bertelepon sama saya, nanti 15 menit kemudian dia akan datang ketemu saya di rumahnya dia, saudaraku. Tapi sebelumnya ada istrinya dan ada keluarga di situ. Nah jadi saya datang di rumah itu, saya ketok pintu lalu saya jabat tangan. Saya jabat tangan ketemu, ini saya udah kenal lama nih saudara, dari satu keluarga. Saudaraku cukup baik dengan saya. Saya jabat tangan sama ibunya, nanti sebentar lagi suaminya pulang. Tapi yang aneh saudaraku, waktu saya jabat tangan dengan satu ibu ini, istrinya dari kawan saya ini. Saudara tahu gak apa yang terjadi? Saya bisa lihat di kepala si ibu ini seperti ada satu film. Kayak ada satu film cepat sekali, ini sulit saya menerangkan ini saudaraku, cepat sekali. Tapi film itu mau kasih tahu saya begini, ternyata maaf ya, ibu ini sedang selingkuh saudara. Saya bisa tahu, bahkan saudara tahu gak, ibu ini selingkuh dengan siapa? Saya tahu Pak, saya bisa tahu. Cuma saya gak tahu namanya, saya gak tahu, wong film kan wajah yang dilihatin kan. Dan saya tahu ibu ini dengan siapa dia berselingkuh, saya ngerti saudara. Waktu saya salaman, sampai saya itu kaget, loh kok filmnya, saya itu sampai gede-gede itu kepala, barangkali hilang gambarnya. Lu nggak hilang tetap, waduh saya bilang Tuhan ini saya mesti apa? Nah pertanyaannya, bener apa enggak apa yang saya lihat? Nah itu kan perlu dibuktikan, bener nggak sih? Saya tahu itu Tuhan lagi kasih sesuatu sama saya. Nah nggak lama suaminya datang, halo iya. Jabat tangan sambil peluk karena memang kita cukup dekat. Begitu jabat tangan saya nggak lihat apa-apa. Nggak ada film di kepalanya, nggak ada. Ya biasa aja gitu. Singkat cerita, apa yang saya harus lakukan? Apakah saya ajak suaminya mojok ke samping terus saya ngomong gini, bro gua lihat di kepala istri lu tadi ada film. Kayaknya istri kamu selingkuh. Kayaknya kalau saya ngomong gitu, itu selesai saya pulang mereka cerai saudaraku. Mereka bisa berantem, bisa berantakan. Ngerti gak saudara? Kalau betul itu dari Tuhan harusnya kan mesti baik-baik. Betul gak saudara? Nah tinggal pembuktiannya bagaimana? Sudah singkat cerita, siang itu saudaraku saya dikasih kamar. Ya kan saya memang bermalam di situ. Nah karena kamarnya gak banyak, saya ditaruh di kamar ponakannya laki-laki SMA saudaraku. Jadi dia panggil saya om. Nah saya taruh tasnya di situ, lalu ponakan itu masuk kamar. Saya bilang, om permisi ya, mau ambil baju. Saya bilang, udah aja ini kan 2 tempat tidur, kamu mau kemana? Tidur sini, iya om, saya mau ganti pakaian gitu. Dia ambil pakaian. Nah sebelum waktu dia mau ambil pakaian, tiba-tiba dia ngomong gini sama saya. Om, boleh gak nanti aku mau cerita sama om, mau cerita sesuatu. Dek, langsung, ini kebetulan buat ngetes sekalian. Bro. Nah sini, kamu jangan ceritanya nanti, sekarang aja. Kamu duduk sini. Lalu saya ngomong gini, kamu mau cerita ini kan? Kamu mau cerita tentang tante. Jadi kan yang ibu itu tantenya, ngerti ya? Tantenya. Saya bilang kamu mau cerita bahwa tante sedang bermasalah kan? Dia jawab, iya betul om kok tahu dari mana? Stop dulu, belum tuntas ini. Ya, kamu mau ngomong bahwa tante lagi nggak beres, maksudnya ada hubungan dengan seseorang kan? Iya betul om. Om kok tahu dari mana? Wah pas, ngerti maksudnya saudaraku? Berarti apa yang saya dapat itu betul dari itu Tuhan. Langsung saya bilang, itu laki-laki itu ada di tempat kerja yang sama kan? Iya betul. Kamu nangisnya jangan keras-keras, nanti kedengaran tante. Ya, jadi nangisnya jangan keras-keras. Singkat cerita, dari situ saya mengerti bahwa Tuhan, saudaraku, memang bisa memberikan karunia-karunia seperti itu. Saudara masih percaya? Tuhan ada di tengah-tengah kita, Tuhan berkuasa, Tuhan sanggup melakukan apapun, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, haleluya. Nah tapi persoalannya nggak selalu begitu kan. Cuma memang, ya maksud saya gini, makanya nanti selesai kebaktian nggak usah salaman sama saya. Karena ini aja saya udah mulai melihat beberapa ada yang gambar yang lain-lain di sini saudara. Jadi bilang sebelahmu nggak usah salaman sama Bapak Pendeta itu, bilangin saudaraku ya. Nah artinya apa saudaraku? Artinya begini, bahwa Tuhan memang bisa memberikan, saudaraku, ada karunia-karunia seperti itu. Tapi apakah selalu begitu? Tidak. Nah, apa yang saya mau katakan, bahwa dalam hidup ini justru seringkali, coba kita buka Yeremia pasal 33 ayat 3. Coba lihat, di Yeremia pasal yang ke-33, coba. Habis satu ayat ini, nah kita akan dengar kesaksian. Coba kita temukan Yeremia 33 ayat 3. Yuk sama-sama yuk, 2, 3, berserulah.
kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Yakni apa? Hal-hal yang tidak kau, apa? Hal-hal yang tidak kau ketahui itu rahasia. Jadi dengan kata lain gini, berapa banyak di antara saudara? Saudara ada di dalam masalah, saudara perlu jawaban dari Tuhan. Tapi Tuhan jawabnya pakai apa? Rahasia. Artinya apa saudaraku? Ada satu peristiwa yang saudara, aduh kenapa begini sih? Nggak masuk akal gitu loh. Kenapa pengalaman-pengalaman ini yang terjadi dalam hidupku? Kenapa ini? Sulit saudaraku. Coba saya langsung cepat aja. Kalau saudara lihat di Ibrani pasal 11, ya saya akan langsung mengajak saudara menemukan, kalau saudara lihat di Ibrani pasal 11 itu dicatat banyak tentang pahlawan-pahlawan iman saudaraku. Ya betul. Betul ya, pahlawan iman itu banyak. Saudara bisa lihat bagaimana tembok Yeriko roboh, saudara lihat ada nama-nama di sana, saudaraku ada Abraham, ada Ishak. Tapi coba saudara lihat ya, temukan di Ibrani 11 ayat 33 coba. Ibrani 11 ayat 33. Kalau saudara lihat di sana, sudah ayat 33. Yuk sama-sama sekali lagi ya, 2, 3. Yang karena iman telah menaklukkan apa? Kerajaan-kerajaan, mengamalkan apa? Kebenaran, terus memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut. Wow, saudara, ya, pahlawan iman. Ya, kita lihat apa yang dimaksud dengan iman tuh. Iman tuh apa? Dikatakan yang karena iman telah apa? Menaklukkan kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, terus apa? Menutup mulut. Kalau saudara baca ayat ini, yang saudara suka yang mana? Kata-katanya yang saudara suka yang mana? Coba dicek lagi, saudara suka yang mana? Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan. Saudara yang suka mana? Oh suka semua. Kebanyakan yang suka mana? Memperoleh apa yang dijanjikan, betul gak? Iya dong, saudara kalau saudara ada masalah, punya iman artinya apa? Saudara memperoleh apa yang dijanjikan. Kalau saudara sakit jadi sembuh. Kalau saudara punya masalah, masalahnya hilang, iya kan saudara? Tapi satu kali saya pernah tanya begini saudaraku, di satu kebaktian. Ada satu bapak jawab saudaraku, saya suka yang bawah pak, menutup mulut singa-singa, ada loh saudara. Langsung saya ngerti, wah berarti bapak ini punya singa betina di rumah saudaraku ya. Langsung saya ngerti, udah. Nah saudara, memang kita senang bahwa iman itu apa? Iman itu dikatakan apa? Memperoleh apa yang dijanjikan. Tapi persoalannya gini saya, apa selalu begitu? Tolong dijawab, apa selalu begitu? Karena saya akan ajak saudara melihat bahwa ternyata iman tuh punya dua sisi saudara. Coba lihat sekarang nih, ayat yang ke-36, coba lihat ya. Ayat 36, ini masih satu perikop, masih iman juga. Ayat 36, coba lihat. Sama-sama yuk, ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjara. Terus ayat 37. Ayat 37. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil apa? Menderita satu, apa? Kekurangan. Dua, kesesakan. Tiga, ada kekurangan, ada kesesakan, ada siksaan. Coba tanya sama sampingmu, masih mau jadi Kristen gak? Coba tanya saudara. Tuh lihat itu iman juga loh. Itu kan satu perikop saudaraku. Saudara cuma taunya karena iman memperoleh apa yang ini. Lihat, menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Saya mau tanya, kalau saudara jadi orang Kristen sekian tahun, terus saudara sakit, lalu saudara berdoa gak sembuh-sembuh, apa pendapat saudara? Ayo. Ada di sini orang Kristen sudah berapa tahun, saudara belum punya rumah, rumahnya masih ngontrak. Saudara. Ayo, apa pendapat saudara? Kalau ada di sini saudaraku, saudara jadi Kristen sakit, tapi udah ditumpangin tangan, saudaraku nggak sembuh-sembuh. Apa pendapat saudara? Saya yakin saudara pasti akan mikirnya gini, ini pasti orang gak punya iman. Ya kan? Apalagi saudaraku rumahnya ngontrak terus, nggak punya iman. Atau yang lebih bahaya lagi, pasti ada dosa. Yang paling enak begini, ini jangan-jangan tidak pernah kasih perpuluhan. Nah mungkin saudaraku. Bisa juga saudara. Coba kita lihat, terus yang berikutnya ayat 38.
Dunia ini apa? Tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan apa? Tuh mengembara saudara. Pindah dari satu rumah kontrak ke rumah kontrak lainnya. Saudaraku, ayo apa pendapat saudara? Coba. Hah? Lihat. Bagaimana? Ini iman loh saudara. Ini juga orang beriman. Saudara kurang tertekan? Kurang? Coba lihat ayat terakhir ini, ayat 39. Ya, ayo sama-sama bacanya penuh ekspresi ya, sama-sama ya. Dan mereka semua apa? Tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang tidak memperoleh. Ayo, menurut saudara gimana? Pernah dengar nggak orang kayak begini? Ada kesaksiannya bagus, kesaksiannya. Aduh, pernah dengar ada orang di rumah sakit terus bersaksi gini. Saya percaya Tuhan pasti tolong. Saya yakin Tuhan itu ajaib, Tuhan itu hebat, Tuhan pasti sembuhkan saya. 2 hari kemudian meninggal. Kesaksiannya baik nggak? Baik, tapi dipanggil Tuhan. Gimana dong? Apakah orang itu nggak punya iman? Nah, baru mikir kan? Bahkan dikatakan apa? Mereka tidak memperoleh. Udah saya stop khotbahnya. Karena sebentar lagi kita mau dengar kesaksian. Gini sudah, dengar ya. Ada kalanya Tuhan kasih iman untuk kita memindahkan gunung. Ada kan ayatnya kan? Tapi ada kalanya Tuhan memberi iman untuk kita mendaki gunung. Bisa nangkep? Saya ulangi. Ada kalanya Tuhan kasih iman untuk apa? Untuk kita memindahkan gunung. Bisa emang. Tapi nggak selalu begitu. Beberapa ini kan wajahnya penuh gunung ini ya, saudaraku ya. Saya beriman pak, tapi gunungnya nggak pindah-pindah kan. Mungkin saudara lupa, karena apa? Jangan-jangan Tuhan kasih iman sama saudara untuk apa? Mendaki, ayo daki. Hari ini saya undang Bapak Andika sama Bu Esther ya, yang akan memberikan kesaksian. Mereka ngalami yang namanya iman mendaki gunung. Beri tepuk tangan dulu dong saudara. Ya silakan Pak Andrew. Nanti diatur aja, saya duduk situ dulu ya. Ya shalom. Saya akan memberikan, ya namanya sudah tahu ya, sudah diulangi berapa kali tadi sama beliau. Saya dari Surabaya. Jadi bulan Juni tanggal 8. Tahunnya sudah lama, 2013 ya. Saya itu sakit demam berdarah sebenarnya. Tetapi saya sendiri di rumah karena istri nggak ada. Setelah itu baru dibawa ke rumah sakit oleh anak saya. Tapi sudah keadaannya carut marut, kacau udah. Saya bisa jalan sendiri, bisa ngomong tapi ngawur, bisa nelpon bapak saya pakai BlackBerry, bisa ngechat tapi enggak tahu kemana ngomongnya. Ya hipoksia, karena enggak ada oksigen, enggak masuk ke otak. Lalu setelah itu enggak lama, dokter bingung, saya mau harus diinfus trombosit. Nah, tapi istri saya nggak ada, harus minta persetujuan dari keluarga. Akhirnya dipanggil paksa pulang dari Singapura, juga lagi nganter orang sakit di sana. Nah, sampai Surabaya ditanya, diputuskan oke, harus enggak diinfus bisa mati, diinfus bisa mati. Bingung dia mau apa? Ya sudah, yang terbaik dok, kalau memang harus infus. Diinfus sebanyak 5 pack. Padahal kondisinya jantung saya sudah membesar 3 kali lipat. Sebesar kelapa. Paru-paru saya sudah membesar sama. Kalau ditambah infus itu saya mati.
Jadi dokter bingung. Akhirnya diputuskan, oke, tanda tangan, infus. Sampai pack yang kelima mau masuk, masih enggak apa-apa, masih sadar. Istri saya pulang, sampai di rumah disuruh kembali lagi. Karena setelah pack yang kelima masuk, saya kolaps. Nah, sejak saat itu koma. Jadi singkat katanya kalau didetail satu-satu ya enggak selesai. Tapi yang jelas saya koma selama 13 hari. Di dalam 13 hari saya meninggal 3 kali. Jadi yang pertama saya meninggal, sudah diserahkan, pendeta senior di tempat kami sudah datang, sudah ngurapin saya, udah apa. Istri saya nanti dia cerita, dia tahu detailnya persis. Dia datang, saya kembali hidup lagi. Kemudian beberapa hari lagi, yaitu yang agak lama yang kedua ini. Cukup lama, 30 menit, saya dinyatakan meninggal, semua sudah dilepas, Aryo sudah dipanggil. Aryo peti mati, sudah dipanggil, dia belum datang. Nah, setelah dia datang, dia panggil saya. Dak, saya itu kaget, saya itu bangun. Padahal saya itu koma. Tapi dipanggil sama ini, bukan koma, saat itu sudah meninggal, sudah dilepasin semua kok. Malah istri saya mau panggil saya itu dimarahin sama susternya. Enggak bisa, ini sudah kayak gini loh. Balon hitam itu loh, yang buat mompa itu. Sudah kempes, nah, udah tidak bisa ini, udah gini-gini. Dokter 7 dokter itu di sekitar saya, ya sudah. Tapi dia enggak hiraukan itu, dia enggak tahu kalau saya sudah lepas semua. Dia panggil saya. Nah itu waktu dia panggil, itu seperti speaker di sini, besar sekali. Dan saya bangun. Ya dia ada ngomong sama saya, antara lain kegiatan itu adalah ini. Ya, tapi nanti itu didetailkan sama istri saya dan banyak sekali organ saya yang diganti, termasuk jantung tadi. Kalau ada dokter tahu, kalau jantung itu sudah membesar sampai 3 kali, apakah dia mungkin kembali seperti semula? Tapi kenyataan setelah dicek, kembali seperti semula. Paru-paru juga, bahkan sampai ginjal saya, kreatinnya 8, sekian. Dokter bilang cuci, istri saya bilang tunggu dulu, obatin dulu, karena dia punya keyakinan lain. Setiap saya diperbaiki, setiap saya meninggal, dinyatakan meninggal, pasti ada yang baru. Tuhan gantikan itu. Dan ternyata memang benar. Besoknya, dia bilang besok diperiksa dulu. Kalau setelah diperiksa, baru boleh dicuci, kalau memang harus. Ternyata turun 2 poin, menjadi 5, sekian. Dokter bilang, oke, kita obatin dulu. Setiap 2 hari dicek, tapi dokter bilang, nanti kalau kreatinnya sudah 2,5, itu sudah bagus. Jangan ibu berharap di bawah itu. Tidak bisa. Tapi ternyata saat terakhir berapa saudara? 0,8, kembali semula. Jadi benar-benar Tuhan ganti semua. Yang rusak-rusak Tuhan ganti. Ya seperti yang disampaikan Pak Nathan tadi, dengan iman sebiji sesawi, kita bisa memindahkan gunung. Satu hal yang tidak mungkin. Tapi mungkin bagi Tuhan. Iya dah? Itu benar memang. Bahkan saya tadi diminta oleh Tuhan, diberikan iman untuk saya bisa mendaki. Untuk naik lebih lagi. Itu maksud dari Tuhan. Dan Tuhan mau membawa saya lebih serupa dengan Tuhan.
saya panggil istri saya karena saat itu ya saya koma. Saya nggak sadar apa-apa. Yang tahu persis detailnya adalah istri saya. Puji nama Tuhan, Shalom. Saya mengucap syukur, terima kasih pada Tuhan. Jika saya diberikan kesempatan untuk terus bersaksi dan bersaksi, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa kalau tanpa Tuhan. Dan saya pun juga tidak mampu kalau bukan Tuhan yang melakukan lewat kehidupan saya. Jadi saya mengucap syukur, berterima kasih sama Tuhan bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, dan Allah yang berdaulat atas kehidupan setiap kita. Dan pada waktu tadi saya disampaikan tanggal 8 Juni tahun 2013, pada saat kejadian itu saya pas di Singapura, karena saya mengantar tante saya juga sering berobat setiap bulan ke Singapura karena kanker. Jadi waktu itu saya dikabarin dari Surabaya bahwa suami saya masuk rumah sakit karena demam berdarah. Saya kira demam berdarah itu bukan sesuatu penyakit yang menakutkan. Kan sepertinya kan biasa-biasa aja, cuma demam berdarah gitu aja. Jadi saya gak terlalu menghiraukan. Dan terus malamnya saya dapat kabar lagi bahwa suami saya ini seperti orang nggak waras gitu loh. Sadar tapi kelakuannya tuh di luar kontrol. Jadi dia pada waktu dimasukkan di ICU tuh dia sampai naik di atas tempat tidur. Dia seperti anak kecil itu, dia meronta-ronta, dia bilang dia minta dikeluarkan dari kamar itu. Dia bilang dia minta waktu 1 hari saja dikeluarkan dari kamar itu. Nanti besok kembali lagi, dia bilang gitu. Akhirnya karena dokternya kebingungan, suster-suster semua, akhirnya dikasih tempat tidur di bawah. Dan setelah itu saya hari Seninnya saya pulang karena keadaannya semakin hari semakin parah, semakin memburuk. Dan tante saya bilang kamu pulang aja, dia bilang gitu. Terus saya pulang Senin pagi, suami saya masuk rumah sakit Sabtu. Dan saya Senin sampai siang sampai ke Surabaya, saya langsung ke rumah sakit. Dan memang keadaan suami saya seperti orang nggak sadar, setengah sadar gitu ya. Jadi diajak omong juga nggak oke gitu, nggak respon. Dan terus dokter ngomong kepada saya, dia bilang ini bagaimana ya Bu, kita mau runding, dia bilang gitu. Karena di satu sisi dia bilang Bapak ini demam berdarah harus ditransfusi trombosit. Tapi satu sisi Bapak ini jantung dan paru-parunya membengkak 3 kali lipat. Kalau boleh dibilang sebesar kelapa, dia bilang gitu. Jadi tidak mungkin untuk bisa menerima cairan lebih untuk dimasukkan dalam tubuhnya. Jadi dilema, ini bagaimana kalau menurut Ibu? Dan saya kembalikan pada dokter, saya bilang apa yang terbaik menurut dokter itu laksanakan, saya bilang gitu. Gini aja Bu, kita tetap ditransfusi trombosit aja. Karena demam berdarah trombositnya semakin drop. Kalau enggak ditransfusi, dia bilang pasti meninggal. Dia bilang enggak bisa, ini harus. Ya sudah saya bilang laksanakan sesuai dengan apa menurut dokter yang terbaik, saya bilang gitu. Dan waktu itu mulai dilaksanakan mulai jam 6 gitu, ditransfusi trombositnya. Dan itu saya kira-kira saya jam 10 saya pulang ke rumah. Karena saya dari Singapura saya belum pulang. Dan setelah itu saya baru sampai di rumah kira-kira setengah 12. Saya ditelepon lagi dari pihak rumah sakit bahwa suami saya kolaps. Dan suami saya koma. Dan saya langsung lagi kembali ke rumah sakit. Dan saya masuk ke ruang ICU dan melihat suami saya sudah koma, sudah tidak berdaya apa-apa. Dan pas waktu itu kira-kira jam 1 subuh ya, jam 2 subuh. Itu suami saya semakin parah dan semakin parah. Jadi saya memanggil juga tua-tua dari gereja juga untuk mendoakan dan sebagainya. Dan waktu itu juga sudah doakan urapan minyak dan segalanya untuk penyerahan. Dan pada waktu kira-kira jam 2 pagi itu suami saya tidak ada, meninggal. Jadi flat. Dan saya di situ saya nangis.
Saya menjerit sama Tuhan. Tuhan, saya secara manusia saya tidak bisa menerima. Karena saya berangkat, suami saya sehat. Dan saya baru berangkat 2 hari, saya datang suami saya meninggal. Rasanya secara manusia saya nggak bisa menerima. Tuhan nggak adil. Saya bilang gitu. Padahal saya seorang pendoa. Tapi kenapa saya sudah melayani Tuhan, saya sudah begini dan saya sudah begitu, itu pemikiran saya. Kenapa kok masih Tuhan izinkan terjadi? Saya rasa nggak bisa menerima. Saya nangis dan nangis, anak saya merangkul saya. Terus dia bilang gini, Mama jangan nangis. Ayo Mama bangkit. Papa ini lagi berperang melawan maut. Mama ini harus merebut jiwanya Papa. Mama ini harus merebut nyawanya Papa. Ayo. Mama jangan nangis, dia bilang gitu. Dan saya waktu itu saya seperti orang disadarkan. Iya, saya harus bangkit. Saya datang ke suami saya bisikin di telinga dia. Ayo, kamu harus bangkit. Saya tengking, saya ikat semua kuasa roh-roh maut, roh kematian. Dan saya lepaskan roh kehidupan atas suami saya dan saya berdoa dan berdoa dan berdoa. Puji nama Tuhan. Yang flat itu kembali berjalan. Puji Tuhan. Dan setelah itu, Selasa tidak terjadi sesuatu. Rabu pagi, saya diseizin Tuhan, saya datang terlambat. Karena saya pada waktu itu saya masih saat teduh dan saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa menjamah saya. Saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa yang sedang mendekap saya karena saya dalam keadaan down waktu itu. Saya betul-betul butuh di-charge oleh Tuhan roh saya. Dan saya merasakan nikmatnya bersama Tuhan. Jadi saya terlambat untuk datang ke rumah sakit. Dan pada waktu saya berangkat ke rumah sakit, saya di jalan ditelepon oleh kakak ipar saya yang dokter. Dia bilang, kamu di mana? Saya bilang, saya on the way ke rumah sakit, saya bilang gitu. Terus dia bilang, cepat, dia bilang gitu. Ini kacau, dia bilang tuh keadaannya kacau. Saya bilang tenang, saya bilang enggak apa-apa, enggak ada apa-apa. Saya benar-benar punya iman yang luar biasa karena roh saya baru charge oleh Tuhan. Saya benar-benar saat teduh bersama Tuhan. Jadi saya tenang, saya ke rumah sakit, saya lihat di muka ruang ICU itu banyak sekali anak-anak jemaat-jemaat karena kita ini gembala sektor pada waktu gembala sektor dari Komsel membawai beberapa Komsel. Jadi banyak mereka yang datang dan banyak yang juga bergandeng tangan, mereka berdoa di luar pintu itu. Dan pada waktu saya itu mau bergabung berdoa bersama mereka. Dia bilang, ayo kamu masuk. Dia bilang gitu, kakak ipar saya bilang, kamu masuk. Saya langsung lempar tas saya masuk ke dalam. Di situ banyak dokter berkerumun, saya juga enggak tanya sama dokter apa yang sedang terjadi. Dan tidak satu manusia pun yang juga menyampaikan kabar kematian suami saya ini kepada saya. Itu semua seizin Tuhan. Kalau saya mendapat berita dari mereka salah satu mengabarkan bahwa suami saya sudah meninggal, mungkin saya tidak bisa berdaya apa-apa. Saya tidak punya iman. Iman saya mungkin runtuh, saya sudah tidak berdaya, saya putus asa. Saya mau berbuat apa lagi kalau suami saya sudah meninggal. Jadi saya mungkin tidak bisa melakukan sesuatu. Tapi seizin Tuhan, saya tidak bertanya, saya tidak menoleh ke kiri kanan. Saya langsung datang pada suami saya yang sedang berbaring. Saya enggak tahu kok suami saya sudah meninggal, saya juga enggak tahu. Benar-benar saya enggak dalam keadaan enggak mengerti situasi dan kondisi pada waktu itu. Dan saya pegang dada dia, saya bilang, Guan, saya bilang gitu. Namanya kan, nama Tionghoanya kan Hantio Guan. Jadi saya panggil Guan, saya bilang gitu. Terus dia buka mata. Seperti orang bangun tidur. Terus saya bilang gini, kamu percaya Tuhan ada dalam hatimu. Tuhan gak pernah meninggalkan kamu. Saya bilang begitu. Dia angguk-angguk kepala. Terus dia bilang, minta minum. Terus dokter dengar, minta minum. Iya, saya bilang. Sus. Dia bilang, kan itu kan di Surabaya ya. Ambilkan minum. Sedikit aja gitu. Terus diambilkan minum 1 sendok gitu. Terus dikasihkan sama susternya. Terus dia melek, terus dia langsung ditepuk-tepuk dokter-dokter pada bangun yang duduk itu semua mengelilingi dia bangun
dada dia ini dipukul-pukul, ayo, batuk terus, ayo bantu, terus saya batuk terus Pak, gitu. Terus suster di muka saya ini bilang gini, nggak bisa. Saya ini apa? Saya pikir seperti ada balon hitam gitu, itu paru-paru, itu sudah kempes sekali. Dan dia berusaha untuk mompah itu, tapi tidak berhasil, gitu. Nggak bisa. Tetap kempes, dia bilang, enggak bisa. Tapi dia tuh heran, jadi dia seperti orang stres sendiri. Kenapa ininya balonnya kempes, tapi orangnya nih buka mata dan minta minum. Jadi dia tuh secara kedokteran tuh kan, secara manusiawi kan enggak masuk akal gitu loh. Jadi dia tuh bingung sendiri, enggak iso, dia bilang gitu. Enggak bisa, dia bilang gitu. Padahal dia minta minum dan dia sudah buka mata, melek mata. Dan saat itu saya baru sadar, karena dokternya bilang gini, ayo sus dipasang lagi semua. Ternyata semua ventilator, semua alat-alat di mulut ini sudah dilepas semua. Dan semua sudah dilepas infus dan sebagainya. Jadi saya pada waktu itu saya baru nyadar bahwa suami saya ini sudah meninggal. Tapi saya diizinkan Tuhan, saya tidak tahu dan saya tidak mengerti apa-apa. Karena kalau waktu itu saya mengerti dan saya tahu, saya tidak akan berbuat sesuatu. Dan Tuhan tidak akan melalui saya tidak akan mengerjakan sesuatu untuk dia. Dan Tuhan juga tidak akan melakukan sesuatu membangkitkan dia. Itu benar-benar itu keajaiban Tuhan. Jadi pada waktu itu dia hidup kembali dan itu semua alat dipasang. Dan dokter mengatakan tunggu 10 jam Bu. Nanti 10 jam ini waktunya, kalau memang 10 jam ini tidak ada sesuatu yang membahayakan, berarti lewat. Jadi saya nunggu 10 jam pada waktu itu. Dan sore hari saya dipanggil dari pihak dokter. Dokter mengatakan, Bu ini ada kejanggalan. Dia bilang, kan paru-paru dan jantungnya Bapak ini 3 kali lipat membesarnya. Tapi ini kok bisa kempes, normal. Ini rasanya keliru Bu. Mungkin susternya mungkin salah ambil atau bagaimana. Atau mungkin ada kerusakan pada alat, kita juga enggak tahu. Jadi sekarang ini sedang kita selidiki kenapa, apa sebabnya. Jadi besok ini Bu diperiksa lagi ulang untuk jantung dan paru-parunya. Supaya ada kepastian benar atau enggak. Karena secara kedokteran dia bilang tidak mungkin Bu kalau sudah paru-paru dan jantung membengkak 3 kali lipat. Untuk pulih dalam beberapa waktu, beberapa hari aja, itu enggak mungkin. Jangan lagi beberapa hari, mungkin enggak bisa lagi kembali untuk selama-lamanya. Dia bilang gitu. Dan saya bilang itu mujizat Dok. Oh bukan Bu, kalau mujizat itu Bapak sudah sembuh itu mujizat. Dia bilang gitu. Ya saya akhirnya besok diperiksa lagi, ternyata puji nama Tuhan, benar-benar paru-paru dan jantung yang membengkak 3 kali lipat besarnya, itu menjadi kempes kembali, normal kembali. Puji nama Tuhan. Dan setelah itu, lepas sehari lagi, pas hari Jumat, terjadi seperti itu. Kami lagi kumpul-kumpul bersama rekan-rekan anak-anak rohani kita di depannya ruang ICU. Setiap ruang ICU dibuka itu saya tuh kan seperti orang dedek-dedek. Ini ada apa lagi? Ada kabar apa lagi? Selalu gitu. Jadi pada waktu itu kita lagi di luar, kita lagi berdoa, selesai berdoa. Terus pintu dibuka. Saya dipanggil lagi. Kok saja dipanggil saya passing, saya sport jantung. Ada apa lagi ini? Susternya bilang gini, Bu, tadi kita minta maaf Bu. Tadi kita nggak sempat panggil Ibu dulu. Karena Bapak tadi sempat nggak ada lagi loh Bu. Ini coba Ibu lihat. Ini baru 20/40. Baru naik itunya. Terus dia bilang gini, Bu, ini rasanya ya kalau saya, dokternya bilang, dokter jantungnya, kayaknya Bapak ini ada koroner. Dia bilang gitu. Coba nanti kita periksa, mungkin ada jantung koroner. Kenapa? Sebentar hilang, sebentar hidup, sebentar hilang, sebentar hidup. Dia bilang gitu. Jadi coba Bu, mungkin nanti kita akan lakukan eko lagi kapan. Saya bilang gini, Dok jangan tunggu kapan Dok. Sekarang aja dilakukan eko lagi, saya bilang gitu. Jangan dulu Bu, karena terlalu sering juga enggak baik. Saya bilang enggak apa-apa Dok, sekali ini aja lagi. Karena saya ini punya iman dan saya punya keyakinan bahwa setiap suami saya ini enggak ada, Tuhan tuh mereparasi
dan menggantikan sesuatu yang baru untuk suami saya. Itu iman saya. Gitu. Saya minta dok, sekarang aja dok. Saya bilang di eko lagi. Saya bilang enggak boleh Bu, enggak apa-apa. Dia bilang ini pompa jantungnya Bapak ini tinggal 20% enggak sampai loh Bu. 20 minus dia bilang gitu. Iya, saya bilang enggak apa-apa dok, diperiksa lagi aja sekali lagi. Saya penasaran gitu. Saya penasaran benar-benar. Akhirnya benar di eko lagi. Di eko lagi sore hasilnya keluar, saya dipanggil dari 20% kurang minus dia bilang awalnya. Pada waktu itu bisa naik jadi 56%. Puji nama Tuhan. Benar-benar Tuhan itu Allah yang ajaib, pembuat mujizat. Dan benar-benar Allah itu berdaulat atas kehidupan setiap kita. Saya semakin yakin dan percaya bahwa Tuhan itu luar biasa. Allah itu Allah kita sembah, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Dan tidak berhenti sampai di situ saja. Dan suami saya ini kan koma selama 13 hari. Dan setelah itu selesai, besoknya saya dipanggil lagi sama dokter. Katanya ginjalnya itu kreatinnya 8,9. Dokter kaget dan saya pun juga kaget. Karena nggak ada peristiwa dan riwayat untuk sakit ginjal, gagal ginjal. Tapi ini kenapa kok tiba-tiba bisa 8,9? Saya bilang sama dokter mungkin ya karena obat-obatan yang dia ini kan meninggal, hidup lagi, meninggal, hidup lagi. Kan pada waktu orang mau meninggal, dalam waktu meninggal itu kan habis meninggal dibom dengan obat-obatan yang namanya kan bom. Kok istilahnya dokter kan dibom beberapa kali. Ya mungkin karena itu. Jadi mengalami gagal ginjal. 8,9. Dokter bilang ini harus cuci darah Bu. Aduh saya bingung lagi cuci darah. Saya berpikiran kalau sudah cuci darah sekali pasti nanti terus-terus cuci darah. Dan saya bilang dokter jangan dok. Saya bilang nanti kok cuci darah sekali cuci darah terus. Enggak Bu. Dia bilang enggak mesti. Dia bilang tapi kenyataan saya tahu ya seperti itu. Saya bilang gini sama dokter, dok kalau boleh dok. Sebelum dilakukan tindakan besok pagi untuk cuci darah, diperiksa lagi dok, kreatinnya saya bilang gitu. Saya benar-benar beriman dan saya percaya bahwa Tuhan pasti melakukan mujizat lagi. Dan dokternya bilang oke Bu, saya ajukan permintaannya Ibu dan saya akan laksanakan. Dan besok paginya saya langsung pagi-pagi saya ke rumah sakit lagi. Dan saya tanya ke dokter bagaimana dok? Sudah turun Bu. Dari 8,9 jadi 5, puji nama Tuhan. Dokter bilang tidak usah untuk transfusi dulu sementara. Cuci darah dulu, dilihat dulu untuk kelanjutannya beberapa hari kemudian. Tapi Ibu jangan punya pikiran untuk bisa 0, lagi normal, itu enggak mungkin. 2 aja sudah bagus Bu. Saya tidak merespon, terus setelah itu benar-benar Tuhan menyatakan mujizatnya menjadi 5, dan tidak berhenti sampai di situ saja. Dan setelah suami saya 13 hari itu, kalau hari ke-14 itu dia tidak sadarkan diri, tetap koma, itu akan dilobangin untuk di sini di leher. Dan pas 13 hari suami saya sadar. Jadi puji nama Tuhan tidak sampai dilakukan untuk dilobangi. Dan iblis tidak diam sampai di situ saja. Dan setelah suami saya pindah kamar, setelah 13 hari dia koma, itu pun malamnya terjadi suami saya juga gagal, enggak bisa bernafas lagi dan tempat kasarnya meninggal tapi tidak dalam waktu lama. Dan dokter kaget pada waktu itu. Dan dokter mengatakan, Bu ini besok pagi kita akan melakukan untuk di MRI. Mungkin ada sesuatu di otak yang tidak benar sehingga kok seperti ini, dia bilang gitu. Akhirnya besok paginya diperiksa di MRI, tidak ada apa-apa. Dan ternyata pangkal lidahnya dia ini kalau tidur, telentang, itu menutup pernafasan, lubang pernafasan dia. Sehingga tidak bisa bernafas. Jadi iblis tuh benar-benar terus tidak terima satu persatu, lewat ini tidak berhasil, lewat itu tidak berhasil, terus dikejar sampai terakhir. Berusaha untuk merenggut
nyawa suami saya. Dan sampai terjadi pendarahan total juga. Dan sampai ditransfusi darah dan sebagainya. Sampai saat-saat terakhir. Tapi Tuhan itu Allah yang berdaulat. Dia Allah yang berkuasa. Apa yang Tuhan kehendaki itu yang terjadi. Dan saya benar-benar mengucap syukur. Kalau suami saya sampai saat ini bisa sehat. Selama sekarang sudah 13 tahun. 11 tahun berjalan. Biasanya orang kalau sudah pernah meninggal dan hidup kembali. Itu biasanya tidak lama. Dalam waktu beberapa bulan Tuhan panggil benar. Tapi saya mengucap syukur berarti pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk suami saya itu masih belum selesai. Kita masih benar-benar diberikan kesempatan untuk terus melayani akan Tuhan. Dan lihat suami saya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Puji nama Tuhan. Ya, itu sudah lupa mungkin beberapa kesaksiannya ya. Tidak apa-apa tapi kurang lebih seperti itu. Ya akhirnya memang kreatin saya kembali. Sampai detik ini 0,8. Jadi normal kembali. Saya juga enggak pasang alat di lidah. Kalau tidur suruh pasang, belinya aja berapa? 35 atau 40 juta. Saya enggak beli. Udah saya biarin dan sembuh sendiri. Yang hanya saya satu aja yang saya pasang alat pacu jantung. Itu pun setelah hampir 10 tahun. 8 tahun. Setelah 8 tahun akhirnya saya pasang alat pacu jantung karena ada aritmia. Jadi ada irama jantung yang enggak benar, lalu pompa saya jadi lemah. Hanya itu aja. Tapi puji nama Tuhan sampai detik ini masih sehat. Dan masih bisa melayani dan kita harus tahu apa yang Tuhan mau. Saya untuk berubah, untuk menjadi lebih sempurna. Tuhan memberkati. Wow, saudara diberkati dengan kesaksian tadi. Amin. Sekali lagi bertepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, saudara, saya nggak akan tambah lagi khotbah saya. Saya cuma mau encourage saudara. Masih percaya bahwa kuasa Tuhan masih terjadi, mujizat Tuhan masih terjadi. Apapun keadaan saudara, bukan cuma Pak Andrew yang ditolong. Bilang kanan kiri, kamu juga bisa ditolong oleh Tuhan. Ya, yuk pelayan musik maju ke depan. Kita tundukkan kepala 1-2 menit, kita renungkan sebentar saudaraku. Ya, kadangkala Tuhan kasih iman kita. Untuk apa? Untuk saudaraku ya memindahkan gunung. Tapi ada kalanya Tuhan kasih iman kita. Untuk apa? Mendaki gunung. Ya. Apapun masalah saudara percaya, Tuhan selalu sanggup. Ya, saya akan ajak saudara untuk angkat satu pujian, tak terbatas kuasamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan.